Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak, Ibu, sahabat Majelis Percikan Iman yang Allah muliakan. Kita akan membahas apa, Bu, Pak? Semua hanya titipan. Semua hanya titipan. Di sebelah saya Ustadz Aan. Aan. Ustadz Aan itu titipan. Orang tuanya dititipi seorang manusia namanya Aan apa, Ustaz? Aan Hermawan. Ya. Ibu bapak saya dititipi seorang anak namanya Aam Amiruddin. Jadi semua yang ada di genggaman kita adalah titipan. Ya. Saya tuh ingat sebuah dialog, ya. Ini adanya di film sih. 10 tahun lalu gitu ya. Kalau nggak salah, ada seorang anak yang dia itu masuk di mobil gitu. Saya anaknya misalnya, ini bapaknya. Wah, saya kehabisan segala gitu. Saya udah nggak punya apa-apa. Jadi dia teh bisnis, ditipu sama temennya. Gitu. Dia teh bapak, ya anak. Ya, dibalik. Tadi dibalik. Ini anak teh cerita, Pak, udah dah, saya mah habis, hancur saya, hidup saya hancur. Gak ada apa-apa. Saya ditipu, Pak. Kata si anak ke bapaknya. Maka saya bilang gini, ya. Ada film lagi pakai bahasa Inggrisnya gitu. Kurang lebih yang saya ingat, dan ini 10 apa 15 tahun yang lalu. Kata si bapaknya, when you lose your money, you lose nothing. When you lose your health, you lose something. When you lose your character, you lose everything. Gitu, inget dialog nanti kayak begitu kan. Saya mah kalau nonton mun aya nu penting teh sok inget gitu loh. Cep gitu kan. Inget deh. Sampai ayeuna inget. Apa katanya? When you lose your money, you lose nothing. Ketika kamu kehilangan uang, kamu nggak kehilangan apa-apa. Kan si anak tadi gini, lupa saya mah hancur deh hidup saya nggak punya apa-apa. Saya ditipu oleh orang yang paling saya percaya. Kan biasanya kita kalau ditipu oleh orang selewat mah ya, berarti orang bodoh bener teh. Kan Anda sok ditipu teh ku orang salewat. Nah, iya mah ditipu ku teman dekat. Apa katanya? When you lose your money, you lose nothing. Ketika kamu kehilangan uang, kamu nggak kehilangan apa-apa. Ya. When you lose your health, you lose something. Kalau kamu kehilangan kesehatan, nah baru ada hilang dari diri kamu. Jadi kata bapak, hilang duit mah nothing. You lose nothing. Tapi kalau kamu kehilangan kesehatan, you lose something gitu. Dan yang penting, when you lose your character, you lose everything. Kalau kamu kehilangan karaktermu, baru kamu hancur habis. Gitu. Jelas Pak? Engkon? Ya. Lose gitulah ya. When you lose your character, you lose everything. Kalau karakter kita buruk, kita jadi penipu, kita jadi pembual, kita jadi pembohong,
kita jadi orang yang gampang dengki, julid, you lose your character. Berarti kamu hilang karakter. Maka you lose everything. Kamu akan habis segalanya. Gitu. Ya. Jadi kan saya lupa film nanti naon gitu. Pokoknya si aki-aki teh ngomong gitu. Bari kita ke anak teh. Gitu. Terus jadi inget gitu loh. Ya kan? Belasan tahun yang lalu atau Bu, judulnya nggak tahu gitu. Lupa lah. Gitu. Jadi kalau kita nonton kan kudu diambil hikmah. Ya mah corik Anda mah gitu. Corik gitu. Naon tuh ingat tuh yang corik. Terus apa? Bukan tidak boleh nonton film, tapi ambil hikmah dari film itu. Minimal Anda mengcapture kalimat-kalimat penting. Contoh yang tadi, ketika kamu hilang uang, you lose nothing, kamu nggak hilang apa-apa. Kerja lagi, ya gitu. Perbaiki lagi. Terus apa? Ketika kamu kehilangan kesehatan, you lose something. Nah, memang hati-hati, berarti dia bilang bahwa kesehatan itu lebih penting dari uang gitu. Ya. Dan ada yang lebih mahal dari sebuah kesehatan, your character. Karakter kamu gitu loh, ya. Makanya Bu, Pak, kita ini harus menurunkan karakter tekun, karakter jujur, karakter disiplin, karakter menghargai orang lain. Karakter itu membuat kita bakal punya segala sesuatu. Tapi begitu karakter itu hilang, you lose everything. Kamu hilang, kamu nggak akan punya apa-apa gitu loh, ya gitu. Nah, saya mulai dari kajian kita hari ini, Pak Encep? Semua hanya titipan, ya. Semua itu hanya titipan, ya. Nah, berkaitan dengan masalah ini, ada sebuah hadis, ya. Ada sebuah hadis yang saya yakin hadis ini, hadis ini dihafal oleh banyak di antara kita. Karena ini hadis jadi lagunya Rhoma Irama. Jadi apa? Lagunya Rhoma Irama. Hadis riwayat Imam Hakim. Igtanim khomsan qabla khomsin. Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Hadis riwayat siapa? Imam Hakim. Dan oleh Syekh Albani dikategorikan dalam kitab Silsilah Ahadits Shahihah sebagai hadis yang sahih oleh Syekh Albani. Nah, igtanim khomsan qabla khomsin. Kata Nabi, manfaatkan, raih 5 perkara sebelum 5 perkara itu datang. Syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Berarti masa muda akan apa? Akan habis, akan tua, akan habis. Syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Berarti pada akhirnya masa muda itu hanya titipan. Ya, jika saya usia seperti Ananda santri-santri ini, seminggu ngapalin 2 juz itu ringan gitu. Untuk perjuangan biasa we gitu. Sekarang mas saya disuruh ngapalin sejuz seminggu, rada berat, seluruh kegiatan harus saya hentikan. Gitu. Kalau saya disuruh ngapalin, Pak Am hafalkannya juz ke 18 kasih waktu seminggu, bisa saya. Tapi jadwal pengajian dihentikan semuanya, termasuk MPI, kan gitu. Kenapa?
Ustaz Aam sedang ngapalin Quran. Tapi ketika segede-gede gini belasan tahun, ya, saya masih ingat gitu. Ngapalin 2 juz, 3 juz tuh seminggu juga bisa gitu. Ya. Bacakan, dengerin, ulangi, ya udah. Ulangi, udah, kan gitu. Tapi itu masa di mana udah saya lewat. Baca buku, beli buku misalnya saya. Setebal ini, baca aja. Dari pagi sampai sore, sampai malam, sampai pagi lagi, 400 halaman selesai. Gitu. Suruh ceritakan, coba ceritain apa? Cerita saya. Bab 1 ini bahas ini, bab 2 bahas ini, bab 3 bahas ini. Itu 30 tahun lalu Ustaz Aan. Sekarang baca buku 1,5 jam. Nah, apa campur huruf teh? Nggak, saya cerita gini biar adik-adikku, anak-anakku tercinta paham bahwa semua orang ada masa jayanya. Ada masa keemasannya. Ada golden periodnya. Ada masa keemasan gitu. Makanya Nabi mengatakan igtanim khomsan qabla khomsin. Ya. Hendaklah kamu memanfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Syababaka qabla haromika. Masa mudamu sebelum masa tua. Ya. Kemudian wasihataka qabla sakomika. Masa sehatmu sebelum kamu sakit. Masa sehat. Ya. Lagi umur kayak santri-santri di sini, pas Idul Adha makan sate 20 tusuk, kalem we. Ayo mah 7 tusuk leng beras gitu. Alah, kan gitu. Ya. Pangkon makan berapa sate, berapa tusuk? 1, 2, 10 masih kuat pangkon. Jadi kalau misalnya saya 5 ya kan gitu, udah tahan. Kenapa? Heras di dia. Tapi ketika masih sihataka qabla sakomika, waktu masih sehat mah ajar we gitu. Sekarang mah Ustadaan saya nurunin berat badan 1 kilo seminggu itu perjuangannya luar biasa Ustadaan. Luar biasa saya. Iya. Saya nurunin berat badan seminggu 1 kilo. Itu perjuangan gitu loh. Dulu mah tuh berat badan naik ya kan gitu. Olahraga ya. Konsisten aja. Tepira lah jalan kaki gitu loh. Dan langsung gitu loh. Cepet. Dan metabolismenya masih bagus. Ya kan? Ayeuna mah sagalon dimakan teh jadi daging saudara-saudara. Masih mending jadi daging. Jadi lemak itu. Enggak, saya lagi cerita. Kita semua sadar semua itu ada masa keemasan. Ya enggak? Nah, itu hadis Nabi itu mengatakan, wahai manusia, kalian itu punya masa keemasan. Tapi satu saat pada akhirnya masa keemasanmu itu akan habis gitu loh. Ya, ibu ketika SMA dulunya wajah dicuci ku sabun colek gebersihnya, bener teh? Nah ibu, nya sabun mandi, sabun colek, namanya sabun, jadi sabun untuk badan dikana wajahkeun keur SMA mah, Anda tekin celong. Ayeuna mah geus dielap ku sagala. Gitu. Dulu mah cuma mandi tuh nggak ada istilah sabun wajah dengan sabun badan dibedakan. Tuh, wah gitu. Ya, bahkan pacampur jeung sampo segala macam. Nah, ada kulit Anda teh bagus teh. Bagus. Atuh ayeuna geus anak 3 Gusti, geus di laser.
Geus di masker, geus wah segala macam. Cek suami teh, wah tapak atuh. Cek ayah mah mendingan meli beas atau daripada sihataka qabla saqamika, masa sehatmu sebelum sakit. Wa ghinaka qabla faqrika, masa kayamu sebelum kamu miskin. Yang dimaksud masa kaya itu begini, ibu-ibu sayang. Kalau suami Anda masih aktif, belum pensiun, kudu pandai memanage harta seperti yang disampaikan oleh Bu Feby. Kenapa? Suami Anda teh pensiun. Nah kalau pensiun teh, wah penghasilan menurun. Udah gitu hasil lab banyak yang positif. Ya kan? Penghasilan menurun, hasil lab semua ada bintangnya. Jadi maksudnya kalau ibu-ibu suaminya sekarang masih berpenghasilan, ya, sok manage yang bagus. Simpan mana untuk menabung, mana untuk pendidikan sekolah anak, mana untuk kesehatan, mana semua yang benar seperti ilmunya dari Ibu Feby kemarin gitu. Karena kata Nabi, ghina ka qabla faqrika. Kamu harus waspada saat kamu mampu, nanti ada saat kamu tidak mampu. Gitu. Ya. Kalau ketika belum pensiun penghasilan teh 10 juta, sudah pensiun mah tinggal 20%-nya lagi. Tapi kalau ada uang pensiun, masalahnya uang pensiun itu terus dicanak. Eta masalahnya kan gitu. Gimana itu, ya kan? Nah, ini hadis tuh Bu, simple, tapi kalau diamalkan itu dahsyatnya luar biasa. Wa faragha qabla syaghlika, masa longgarmu sebelum kamu sibuk. Masa longgar nih, adik-adik yang sekarang belum menikah, sok rajin ke pengajian. Betapa banyak setelah menikah mah boro-boro ngaji, mandi wae teu sempet. Ya aduh, paham dah dulu waktu saya gadis ibak teh sadinten 3 kali, paham. Ayeuna mah paham, ibake bari ngagendong budak, paham. Berarti kan masa longgar sebelum kamu sibuk gitu loh, ya. Dan wahayataka qabla mautika, masa hidupmu sebelum kamu mati. Ightanim khamsan qabla khamsin. Kamu raih 5 perkara, manfaatkan 5 perkara, gunakan 5 perkara sebelum 5 perkara itu datang. Masa muda sebelum kamu tua. Adik-adikku, anak-anakku tercinta, sok mumpung kalian masih muda, manfaatkan sebaik-baiknya. Ya. Jadi kalau kita ingin berleha-leha di waktu tua, maka bercapek-capeklah di waktu muda. Orang yang berleha-leha di waktu muda, dia akan sangat kelelahan di waktu tua. Gitu. Ya. Jadi bercapek-capeklah waktu masih muda. Sok, bercapek-capek. Nanti waktu tua berleha-leha. Kalau ananda semua anak-anakku sekalian, di waktu muda terlalu banyak berleha-leha, siap-siap. Di waktu tua kalian bercapek-capek gitu. Nah, karena Nabi sudah mengatakan syababaka qabla haromika. Masa mudamu sebelum tua, wasihataka qabla saqomika. Sehat sebelum sakit. Ya. Jadi Bapak Ibu, Anda pertama kali datang ke sini asa jauhnya. Sekarang biasa aja kan? Biasa aja. Tetap jauh, tetap dengan rasa dekat gitu. Makanya jadi dekat gimana sih? Dari rumah saya ke sini 20 kilo. Dulu mah asa jauh teh, sekarang asa dekat. Asa jaraknya berubah? Enggak, rasa gitu loh, ya. Nah, jadi dengan demikian, ketika sehat, lagi sehat, ya. Rajin tahajud, mumpung lagi sehat. Rajin duha, mumpung lagi sehat. Sebab kalau udah sakit mah, mau tahajud bangun jam 3.
segala karasa, Bu. Baru bangun ini sakit, ya kan gitu. Kena air, asam masuk ke tulang air, ya kan gitu. Ya. Sujud lama-lama leng liur, kan gitu. Sujud lama teh liur, leng, bangin teh leng, kan gitu. Nah, jadi mumpung sehat, sok sebelum sakit. Kalau kita sedang berada, ya, sok manfaatkan dengan sebelum fakir, masa fakir itu datang. Ketika kita luang, manfaatkan sebelum kita sibuk. Ketika luang, begitu ada waktu luang, manfaatkan. Bisi satu saat, sibuk, ya kan? Gitu. Makanya kan Ustadz Aan tuh sekarang berusaha mengisi waktu luangnya. Kan kalau udah jadi menteri mah kan, ya tentu kalau saya jadi presidennya ya gitu. Nah, kalau jadi menteri mah merenan Ustadz Aan teh udah nggak sempet lagi memberikan bimbingan baca Quran sama kita ini, ya kan? Nah, gitu. Amin gitu. Oh udah tadi. Wahayatika qabla mautika, dan masa hidupmu sebelum kamu mati. Sekali lagi teman-teman, ini ayat ya. Ini hadis sebenarnya sangat familiar. Tapi ini menjadi pembuka bagi kita bahwa semuanya hanya titipan. Masa muda itu titipan. Sehat itu titipan. Ya. Waktu luang itu titipan. Kemudian kalau kita diberi keluasan harta, titipan. Bahkan nyawa, umur kita juga, waktu yang Allah berikan itu hanyalah titipan. Jadi artinya apa? Mari kita berusaha selagi titipan itu ada di genggaman kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Gitu. Suami ibu titipan bukan? Jadi harus digimanain? Nah, ibu diperes gimana? Apa? Iya. Rada teh etis pisan, Pak. Suami ibu titipan gimana? Diperes. Jadi, nah, kalau suami ibu titipan, maka berbuat baiklah. Karena satu saat bisa saja suami ibu dipanggil lebih dulu. Ya, istri bapak itu apa Pak? Titipan. Jadi harus gimana? Disayangi itu, disayangi. Kenapa? Karena boleh jadi istri kita berpulang lebih dulu. Kalau istri bapak berpulang lebih dulu, bapak nikah lagi enggak? Nah. Pak, nggak usah sok suci. Bilang aja kalau ada jodohnya insya Allah gitu lah. Enggak, bari ningali ka istri. Enggak. Nggak usah gitu. Biarin aja. Jadi hidup itu yang alamiah gitu, ya kan? Gitu. Ayah, kalau mamah meninggal, ayah nikah lagi enggak? Ya kalau ada takdir jodohnya ya nikah lagi. Itu realistis. Tapi wanita itu kan paling nggak suka kalau laki-laki itu jujur. Perempuan tuh paling seneng kalau dibohongi. Ya. Ayah kalau mamah meninggal, ayah nikah lagi enggak? Susah mah cari wanita seperti mama. Kayaknya ayah belum tentu nikah lagi deh. Wah, berbunga-bunga. Padahal Anda teh ditipu ku salah kita. Tapi memang dalak perempuan mah kadang seneng ditipu. Iya. Begitu ya kalau ada takdirnya ayah nikah lagi, si ayah menik itu, mama hirup keneh oge. Ongko manehna teh nanya. Ongko dia teh nanya. Ayah kalau mama meninggal, ayah nikah lagi, dia yang nanya. Ya kalau ada takdirnya ya papa nikah lagi, menik itu mama masih ayah. Kan kamu nu nanya atuh. Gitu. Berenan jawaban teh hayang teh kieu, moal atuh mah. Sampai mamah meninggal itu ayah mah bujangan deui we ayah. Tah, istri teh seneng digituin teh. Sadaan. Ya, seneng gitu. Jadi ini bukti bahwa perempuan tuh lebih seneng
Nah, Bu, saya tuh cerita ngarang apa adanya? Apa adanya, ya gitu. Oke, ya. Nah, bukan merujuk sih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim ini dikuatkan, ya, oleh firman Allah. Ustaz Aan, boleh dilihat teman-teman, surat Al-Munafiqun ayat 9 sampai dengan 11, ya. Surat ke-63. Coba surat ke-63. Ya, sama-sama kita baca ta'awuz kemudian baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Shadaqallahul azim. Sampai 11. Oh, sampai 11, mohon maaf. Kita lanjutkan ayat 10-nya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ya, Bapak Ibu jamaah Majelis Percikan Iman, kalau kita perhatikan ayat ini sungguh senafas seruh dengan apa yang ada dalam riwayat Imam Hakim tadi. Hai orang beriman, janganlah hartamu, anak-anakmu melalaikan kamu dari Allah. Anak itu titipan, harta itu titipan. Jangan sampai itu melalaikan kamu dari Allah. Wa may yaf'al dzalika, siapa yang lalai oleh anak, oleh harta, oleh kedudukan, faulaika humul khasirun. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Kenapa tidak boleh lalai? Ya karena semua hanya titipan. Nabi Nuh alaihi salam, beliau diberi anak. Namanya siapa? Kan'an. Nabi Nuh juga diberi istri. Siapa namanya? Ibu Nuh. Lihat. Jadi anaknya Nabi Nuh namanya Kan'an. Istrinya Nabi Nuh, Bu Nuh. Bu Nuh tidak soleh. Kan'an tidak soleh. Wajar nggak Nabi Nuh merasa kecewa? Wajar. Tapi Nabi Nuh akhirnya menerima karena apa? Laila wa naharo, siang dan malam saya mendidik istri dan anak-anak saya. Tapi hasilnya seperti ini.
maka saya serahkan itu kepada kuasa Engkau. Kenapa? Itu mah hanya titipan Engkau kepadaku ya Allah. Gitu. Ya, Bapak Ibu yang diuji oleh keturunan yang tidak soleh, berjuanglah agar dia soleh. Kalau akhirnya dia tidak soleh juga, itu hanya titipan. Anda memang diuji dengan anak. Bapak yang punya istri tidak soleh, didik terus. Ternyata dia tidak soleh, terima saja Pak. Itu hanya titipan. Ibu punya suami yang tidak soleh, terus doa ke Allah, berdoa agar dia baik, soleh. Enggak soleh juga, itu hanya titipan. Gitu. Anda yang sakit-sakitan, berhenti roromehen, karena barusuh, berhenti barusuh, karena nanti panu, kabayang tuh panu berhenti roromehen jadi, roromehen berhenti barusuh jadi, barusuh sembuh diare jadi, ya, diare eureun rematik datang, itu hanya titipan, nikmati saja, terima saja. Gitu. Jadi ketika Anda meyakini itu titipan, itu yang dirasa enak. Makanya orang beriman itu, ya, alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna. Ketika mereka ditimpa musibah, inna lillah, milik Allah, kembali kepada Allah. Apa? Saya mah cuma dititipi gitu loh. Jadi ibu bapak, ternyata kalau kita sampai pada ilmu makrifat seperti itu, bahwa semua adalah titipan, semua tuh jadi ringan gitu. Dikasih sakit, dah sehat ya titipan, saya yang penting berobat gitu loh. Ya enggak? Dikasih anak yang tidak soleh, dah saya mau udah berusaha ngedidik anak tapi itu soleh, ya udah itu titipan gitu. Punya suami tidak soleh, dah dulu teh asa istikharah dulu, ketemu juga di Masjid Agung. Dah harita kan belum ada masjid peradaban. Di Masjid Agung harita teh, ya kan gitu. Istikharah dulu, ya kan gitu. Tapi kenapa suamiku sekarang nggak pernah sholat, bahkan seringkali melalaikan ajaran agama. Nah, ibu katakan ini hanya titipan gitu. Makanya Allah katakan, hei orang beriman, jangan sampai harta dan anakmu. Harta dan anak mah contoh saja, bisa kedudukan, bisa ilmu. Jangan sampai melalaikan kamu. Jangan sampai kamu tengoyo gitu ya. Nanti kamu rugi gitu loh. Nanti kamu rugi. Nah teman-teman sekalian, di pembahasan sebelum Idul Adha kita cerita tentang Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim begitu disuruh oleh Allah menempatkan anaknya? Beliau lakukan saja. Sampai istrinya mengatakan, Allahu amaruka bihaza, apakah ini perintah Allah? Ya, ini perintah Allah. Kata istrinya, kalau begitu aku yakin Allah menolong saya. Dan dua-duanya menganggap anak itu titipan. Padahal Nabi Ibrahim itu berpuluh-puluh tahun nunggu anak. Setelah anaknya besar, falamma balagha ma'ahu sa'yu, ketika usianya remaja, diuji lagi Nabi Ibrahim, disuruh nengok anaknya. Ya, masih sayang, masih kangen, masih sono, berbelas-belas tahun tidak bertemu anaknya. Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Lalu Nabi Ibrahim memanggil anaknya, ya bunayya inni arafil manami anni azbahuka. Wahai anakku, tadi malam ayah menerima wahyu, ayah harus menyembelihmu. Fanzur madza tara, gimana pendapatmu? Apa kata anaknya? Ya abatif almatu marusatajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah kerjakan saja, saya sabar menerimanya. Alhamdulillah Nabi Ibrahim diberi anak yang soleh, titipan yang soleh. Dibesarkan walaupun oleh seorang ibu tidak tanpa ayah kan, dibesarkan oleh Bunda Hajar. Soleh kan gitu. Tapi karena Nabi Ibrahim menganggap anak itu titipan, begitu disuruh disembelih, diajak ngobrol dulu. Anaknya siap. Falamat talla, ketika Nabi Ibrahim, Nabi Ismail berbaring dan pisau itu talla itu nempel. Maka Allah menyuruh agar Nabi Ibrahim mengganti Ismail dengan seekor kambing atau kibas. Jadi
disuruh diganti, bukan berubahlah Ismail jadi kambing. Bukan begitu, itu cerita salah saudara-saudara ya. Begitu Ismail mau disembelih, berubahlah Ismail menjadi kambing. Itu narasi yang salah. Narasi yang salah. Jadi kalau misalnya Kang Aan itu Nabi Ismailnya begitu nempel, nah Ibrahim ganti anakmu itu, jangan diteruskan, diganti ku kambing. Bukan berarti jadi kambing Ismail. Suka salah, suka ada info yang salah gitu ya. Nah, kudu hati-hati kalau jadi guru teh. Murid ayeuna teh cerdas ya gitu. Oh, bukannya daging manusia itu nggak boleh ibu guru dimakan. Ya pokoknya ini wahyu Allah. Kan gitu. Tapi kalau disuruh diganti, kan enak ngejelaskannya. Jadi anak-anak begitu mau disembelih, pisau itu sudah nempel, Nabi Ibrahim disuruh mengganti. Maka jadilah ibadah kurban yang ananda semua lakukan. Kan baru dak teh kaharti. Oh diganti. Berubahlah. Yang rame merenun, berubahlah. Nah, balik ke yang tadi. Jadi kenapa Nabi Ibrahim merela gitu? Karena apa? Anak titipan, semua titipan. Kalau semua itu titipan teman-teman ya, kitanya tuh apa ya? Lebih enak menerima gitu. Lebih enak menerima. Ya, ada orang yang divonis sakit, ada sehat mati Allah, ya udah saya terima aja. Bahwa ternyata saya kudu meninggal dengan sakit ini ya, semua orang juga akan meninggal. Mungkin garis takdir saya mah ini. Ya sudah saya terima. Enak nggak? Mendengarnya enak, menjalinnya itu susah. Ya, hari denger makan cerita gitu teh asa enak. Tapi orang menjalinnya mah untuk sampai pada titik itu teh nggak gampang. Nggak gampang teman-teman sekalian. Ya gitu. Nah, lalu ayat berikutnya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Nafkahkan, infakkan sebagian harta yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang menjemputmu. Nah, biasanya kalau infakkan itu berkonotasi harta. Tapi juga tidak selamanya harta, tenaga, pikiran, ya gitu. Anda ngajak teman untuk datang ke sini, itu Anda sudah menafkahkan pengetahuan kepada teman Anda. Nah, kalau rezeki ada, nafkahkan sebagian harta. Sebelum datang kematian, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ada orang yang ketika kematian itu datang, dia minta ditangguhkan. Tuhan tangguhkan kematianku ila ajalin qarib. Ajalin qarib itu satuan waktu terkecil. Kita sepakat sementara ini satuan waktu terkecil itu apa? Detik. Ya Allah beri waktu aku sedetik saja. Fa asaddaqa wa aku minas sholihin. Agar aku bisa bersedekah dan agar aku bisa menjadi orang yang soleh. Minta waktu sedetik saja. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan Allah tidak akan memberikan tangguh kematian kalau ajalnya sudah tiba. Teman-teman kalau Anda belajar bahasa Arab, lan itu tidak untuk selamanya. Jadi tidak mungkin. Ada lam, tidak, tapi masih mungkin iya. Kalau lan itu tidak mungkin. Wala yuakhirallahu. Tidak mungkin sedetik pun Allah tangguhkan kematian. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah Maha tahu apa yang kamu perbuat. Nah jadi kita sadari betul apapun saudara-saudaraku tercinta. Apa sih? Udah yakini itu titipan Allah saja. Ya. Nah, kenapa kita harus waspada dengan titipan ini? Karena coba buka surat Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun ya. Ayat 101. Surat ke-23. Ya, baik Bapak Ibu, silakan dibuka surat Al-Mu'minun, surat ke-23, ayat 101 sampai 103. Di Al-Quran Al-Mu'asir, halaman 348. Silakan kita mulai dengan membaca ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون صدق الله العظيم. Fa'idza nufikhu fis-sur, bila sangkakala ditiup, bila semua makhluk Allah sudah mati, kemudian terjadi kiamat, dan saat itulah semua dibangkitkan. Fa'idza nufikhu fis-sur, perhatikan, fala ansaba bainahum yauma idzi wala yatasaalun. Ya. Tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka pada hari itu, dan mereka pun tidak saling bertanya. Coba teman-teman sekalian, kebayang nggak? Pada saat kebangkitan itu tidak ada pertalian nasab. Saya udah nggak akan nanya anak saya, nggak akan nanya ibu saya, gitu. Kan sekarang mah pastilah sekesal-kesalnya sama anak, Anda akan membantunya. Sekesal-kesalnya sama orang tua, Anda akan meringankan bebannya. Kehel sih kehel, tapi udah indung aku itu teh. Nah gitu. Tapi nanti mah fala ansaba bainahum wala yatasaalun. Tidak ada hubungan nasab, bahkan tidak saling bertanya. Ya. Eta teh dengan orang yang ada di lingkaran terdekat, teman-teman sekalian. Jadi ini isyarat memang yang ada di tangan kita sekarang ini hanya titipan. Kebayang nggak? Anda dan saya diberi keturunan, diberi anak, diberi keluarga. Fala ansaba bainahum yauma idzin. Pada hari itu nggak ada hubungan wala yatasaalun. Bahkan tidak saling bertanya. Udah. Berarti apa? Benar-benar kita sadari yang ada di tangan kita ini benar-benar itu teh titipan, Pak. Titipan asli itu mah. Nah, nanti semua orang akan dimintai pertanggungjawab tentang titipannya itu. Yang diberi harta yang banyak, ditanya lebih banyak tentang hartanya. Yang diberi harta sedikit, ya lebih sedikit pertanyaannya, benar gak sih? Kalau misalnya saya diberi harta yang banyak, ya pasti hisabnya banyak. Kalau harta saya sedikit, hisabnya sedikit kan gitu. Kalau Kang Aan diberi ilmu yang banyak, hisabnya banyak. Kalau Kang Aan diberi ilmu yang sedikit, hisabnya sedikit gitu loh. Makanya jangan pernah iri dengan apa yang ada di genggaman orang lain. Ya. Enaknya Kang Aan mah meni pinter gitu, segala apal. Abdi mah meni bodoh. Jangan gitu. Kang Aan yang berilmu itu hisabnya lebih banyak daripada Anda yang susah ngerti cepat lupa. Ya. Kenapa ya? Itu temen aku mah usahana naon ge meni jadi duit dia mah. Meni beunghar, kayaknya luar biasa. Aku mah jualan teh kieu-kieu we. Jangan putus asa. Teman Anda hisabnya lebih banyak dibanding dengan Anda. Kenapa? Dah semua tuh titipan gitu loh. Titipan. Nah, jadi saudara-saudaraku tercinta, di ayat ini dikatakan fa
Fa idza nufikha fis-sur fala ansaba bainahum yauma idzin. Ketika dibangkitkan, tidak ada hubungan nasab di antara mereka. Wala yatasaalun, bahkan mereka tidak saling menyapa. Nah, kalau teman-teman baca lagi di surat lain ini lebih menguatkan. Nggak usah dibuka, nanti surat ini jadi hilang. Udah nggak usah. Udah Anda mau pindah ke ditu ya teh leungit. Nah, udah kan gitu. Di surat lain ya kan Anda dengerin aja nih. Di surat lain ya ada yang mirip ya. Fa idza ja'atis shakhah, ketika terjadi kebangkitan, yauma yafirrul mar'u min akhihi, pada saat itu kita akan meninggalkan saudara kita. Wa ummihi wa abihi, meninggalkan ibu bapak. Wa sahibatihi wa bani, meninggalkan pasangan hidup dan anak-anak. Likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni, setiap orang saat itu hanya menguruskan dan menyelamatkan dirinya sendiri. Ayat di surat lain di Ambasa. Nggak usah dibuka. Kita leungit nu ieu teh. Pokoknya nama Anda mah ulah pindah we. Begitu pindah itu leungit. Dicatat tuh itu leungit nu ieu. Nah, gitu. Tapi maksudnya kan senada kan? Jadi faida ja'ati shakhah, ketika hari kebangkitan, ya. Pada hari itu ya firrul mar'u min akhi. Ibu-ibu di sini sok ada ya yang saling nunggu. Antosan atuh teh nya sok diantosan kan gitu. Kalau mau ngaji ke sini kan, coba Anda teh datangnya teh terlambat gitu. Geus kitu teh minta maaf, hehehe kan gitu kan. Nah, tapi kan tetap kok Anda ditungguan kan? Nah, antosan atuh teh antosan. Jadi yang namanya manusia itu ada rasa solidaritas terhadap teman. Tapi nanti yauma yafirrul mar'u, orang akan meninggalkan temannya. Bukan hanya temannya. Wa ummihi wa abi, bahkan ibu bapaknya saja ditinggalkan. Wa sahibatihi wa bani, pasangan hidup dan anak-anaknya ditinggalkan. Ayatnya dikunci dengan apa? Likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni, setiap orang hanya menguruskan dirinya sendiri. Nah, ini senada dengan yang di sini. Fala ansaba bainahum, nggak ada hubungan nasab di antara mereka. Wala yatasaalun, bahkan mereka tidak saling menyapa. Semua akan menghadapi hisab tentang amanah yang ada pada tangannya. Semua akan dihisab sesuai amanah yang ada di genggamannya. Nah, nanti ayat berikut, ayat 102, faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Siapa yang berat timbangan kebaikan, mereka itu orang yang beruntung. Nah, jadi kita kudu berusaha amanah-amanah yang ada di genggaman kita ini, amanah apapun itu, amanah sehat, amanah umur, amanah harta, amanah ilmu, amanah keluarga, pokoknya segala amanah yang ada di genggaman kita, jadikan itu untuk memperberat amal timbangan kita. Ibu, saya tahu Bapak, Anda datang ke sini ini perjuangan yang luar biasa. Tapi tidakkah sadar kalau itu akan memperberat timbangan amal? Ya, iya. Kebayang nggak Anda pergi jam 6, katanya Ustadz Aan mas setengah 6. Jam 5 kumpul, setengah 6. Jam 5 janjian, setengah 6 berangkat. Logika dia jam 7. Jam 7 kurang. Ustaz. Jam 7 kurang. Belum lagi pulangnya. Anggaplah nyampe rumah jam 12 atau jam 1. 6 jam Ustadz Aan menghabiskan waktu. Tapi tahukah itu memperberat timbangan amal. Memperberat. Makanya jangan suka ngomel. Jauh-jauh Ustadz na Allah naunsen. Cek orang mah umumkan atuh. Justru supaya timbangan amalnya berat. Gitu. Ya, karena ayatnya kan jelas.
Sebaliknya, waman khaffat mawazinu, siapa ringan timbangan kebaikannya, jadi timbangan kebaikannya ringan, faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Mereka kekal dalam jahannam. Enaknya Anda baca dengan 104. Tafluhu wujuhahumun naru wa hum fiha kalihun. Nauzubillah, summa nauzubillah. Wajah mereka dibakar api neraka, kondisinya muram dengan bibir yang penuh kecacatan. Rusak wajahnya itu. Nah jadi Bu, Pak, mari kita berjuang setiap amanah yang ada di genggaman kita itu diubah menjadi amal soleh yang memperberat timbangan amal. Gitu. Ya, karena semua amanah itu semuanya amanah. Anda yang diuji dengan penderitaan, sok sing sabar. Anda yang diuji dengan keleluasaan, sok sing syukur. Ya. Anda yang asa teu diuji, sing sadar. Kan aya nu kieu, nah hanya orang masa teu diuji teh, sing sadar, saudara-saudara. Berarti kita udah makin dekat dengan Allah. Kan gini ya, bagi Anda yang diuji dengan penderitaan, sing sabar. Abdi menderita, kapuguhnya gitu. Yang diuji dengan kelebihan harta, dengan kesehatan, dengan ilmu, alhamdulillah, sing syukur. Orang masa tadi diuji nanaon, tah, sing sadar. Kan gitu, sing sadar, sesadar-sadarnya, ya gitu. Jadi akhirnya Bu, akhirnya Mak, saya dan Anda, kita semua tuh sama. Apapun yang kita lakukan, sedang menjalankan amanah, dan ujung-ujungnya, faman thaqulat mawazinu. Semoga itu memperberat timbangan amal. Faulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang beruntung. Jadi jangan patah semangat, jangan kapokan, datang ke sini kan aya nu kakara ka dieu. Kakara turun geus kieu. Kapok aing embung naon tah aya di tah. Sok tong kapokan. Aya duaan di dia tadi di ditu turun ya kan gitu. Tina motor sih maneh mau jauh teh aya kapok. Ieu hareup ka dia embung maneh we sorangan ya kapok. Nah, nu kapokan baca ayat ieu. Siapa yang berat, mudah-mudahan insaf ya baca ayat itu. Siapa yang berat. Jadi jangan pernah kapokan. Semua yang ada di genggaman kita amanah. Jalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Toh pada akhirnya semua hanya titipan. Gitu ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.